ada masyarakat itu yang masih ini ya, masih memahami ya bahwa ditusuk dulu jarinya misalnya. Oh iya. Ditusuk dulu apa telinganya. Iya. Kayak gitu tuh itu menghabiskan waktu ya. Karena sesungguhnya di dalam stroke ya, ketika sudah terjadi penyumbatan pembuluh darah, 1 detik saja itu sudah sekian juta ya. Sudah 1,9 juta sel neuron yang rusak ya. Seharusnya pasien ini harus segera dibawa ke rumah sakit, mungkin ada rentang waktu tertentu seperti itu. Iya, betul. Jadi memang stroke ini kenapa tadi singkatannya kita buat segera ke rumah sakit dan harus segera ke rumah sakit ya. Karena penanganan awal 30% kalau kita betul dalam menangani itu menurunkan tingkat kematian dan ya, saat ini memang secara epidemiologi ya stroke ini menduduki peringkat pertama ya, nggak main-main. Kalau pencegahan stroke ada pencegahan primer, ada sekunder ya. Kalau pencegahan primer itu untuk kita-kita yang belum pernah stroke ya. Jadi mudah saja lifestyle. Jadi rokok harus dihindari, alkohol dan teman-temannya juga nafsa itu juga. Justru orang yang pernah stroke itu resiko stroke-nya sangat tinggi, sehingga harus di follow up sehingga faktor penyebab stroke-nya dikontrol, ditekan supaya tidak terjadi serangan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi nih dengan saya Ahmad Baagil di Bincang-Bincang Halo Kusma. Nah, hari ini saya nggak sendirian. Hari ini saya bersama seorang dokter cantik yang lemah lembut dan sepertinya kayaknya nggak pernah marah ini orangnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Dr. Nur Izzati, spesialis neurologi. Terus tepuk tangan dong. Ayo penonton bayaran. Ayo tepuk tangan. Terima kasih, tapi kayaknya terlalu berlebihan ya. Gimana dok kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat deh. Kalau nggak sehat nanti nggak kesini. Nanti kita reschedule lagi. Nah dok, sekarang ini kan memang banyak sekali kan makanan atau kafe-kafe sekarang sudah menjual makanan seafood, makanan-makanan yang enak-enak nih. Nah, kadang-kadang itu pernah ada orang yang dia itu habis makan tiba-tiba kok pusing atau bahkan sampai ada yang pingsan. Dibawa ke rumah sakit ternyata loh, stroke. Dikatakan sama dokternya stroke. Nah, stroke itu apa sih, Dok? Penyebabnya apa? Ya, jadi stroke itu adalah penyakit yang mengenai pembuluh darah di otak ya, yang berlangsung mendadak ya dan bisa menyebabkan kelainan baik itu bersifat vokal maupun global. Artinya apa? Kalau vokal mungkin hanya merot ya, mungkin hanya pelo, mungkin hanya lemes separuh, tapi kalau global artinya sudah mendadak langsung tidak sadar ya. Tiba-tiba dijumpai sudah pingsan, sudah tidak sadar ya, sudah ngorok ya itu ya. Jadi disebabkan karena kelainan pembuluh darah di susunan saraf pusat di otak. Nah, ini kadang-kadang mungkin statement dari masyarakat ya dok ya, itu banyak banget yang mengatakan bahwa stroke itu gejalanya nggak jelas. Nah, itu gimana dok? Apakah ada nih gejala-gejala dari stroke yang, oh ini toh gejalanya stroke, mungkin yang harus diketahui oleh masyarakat? Ya, kalau dibilang nggak jelas sih sebenarnya nggak juga. Tapi memang stroke itu karena yang terkena adalah saraf pusat di otak gitu ya. Sementara kita tahu bahwa di otak itu banyak bagian-bagian tertentu yang fungsinya mengatur, punya fungsi sendiri. Ya, punya fungsi gitu ya. sendiri-sendiri. Ada bagian yang mengatur tentang bicara. Ya, jadi kalau yang kena itu di pusat otak yang mengatur bicara, jadinya tiba-tiba orang nggak bisa bicara gitu ya. Kalau bagian otak yang terkena itu mengatur gerak, maka kalau terjadi stroke di situ akan terjadi kelemahan di separuh badannya, gitu ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung lokasi mana yang terkena. Bagian otak mana yang terkena? Jadi, kalau yang terkena itu bagian memorinya, maka orang itu akan mendadak tidak ingat sama sekali, meskipun masih bisa jalan, masih bisa bicara, tapi tiba-tiba hilang semua memorinya. Itu ada juga. Ya. Jadi sebenarnya gejalanya itu bisa kita bisa kita ada singkatannya sebenarnya, singkatan supaya kita mudah untuk mengenalnya. Ya, ada mungkin kita sering mendengar ya BFAST gitu ya, singkatan bahasa Inggris. B balance, E untuk eyes mata,
F untuk face, Face. wajah, A untuk arm, lengan, ya. Fast S-nya untuk speech, bicaranya, dan T untuk time, ya. Tapi untuk bagi kita masyarakat ya, mungkin ada juga singkatan yang lebih bisa dipahami. Lebih bisa kita pahami ya, karena nggak pakai bahasa Inggris ya. Ada singkatan segera ke RS, gitu ya. S-nya apa? S itu senyum ya. Segera, senyum, S, senyum. Jadi, coba senyumnya, waduh, ini udah simetris ini, oke banget ini ya. Oke, insya Allah enggak stroke. Amin, jangan. Jadi senyumnya enggak simetris lagi. Satunya miring ke sana, satunya tertinggal, kayak gitu. Jadi kita lihatnya dari ini, lipatan bibir ini ya. Simetris enggak, kayak gitu. Senyum, ya senyumnya udah mulai enggak simetris, gitu ya. Wajahnya dia juga ikut enggak simetris. Ada yang alisnya enggak bisa ngangkat satu, ada yang matanya nggak bisa nutup satu, gitu ya. Jadi wajahnya separuh bisa berbeda kanan dan kiri, ya. Apa itu mungkin nggak bisa, matanya nggak bisa sama alisnya, apa mungkin karena kena lem bulu mata? Enggak ya, Dok? Kena bulu mata yang cetar itu? Iya, mungkin aja. Enggak. Nah, tapi kan bisa dilihat dari yang sini-sini ya. Jadi senyumnya tidak simetris. Kemudian segera geraknya ini terganggu. Jadi tangannya satunya suruh ngangkat gini, satunya jatuh. Ya, jadi tidak seimbang gitu tangannya. Separuh badannya tidak sama karena kiri. Geraknya tidak bisa selincah sebelah satunya. Ya. Bisa derajatnya bisa 0 sampai 5. Kalau 0 tidak bisa gerak sama sekali. Kalau 5 masih bisa ngangkat. Cuman kekuatannya udah berbeda antara kanan dan kiri. Tangan dan kaki ya, jadi harus separuh. Kalau kanan tangan, kakinya juga kanan. Kalau tangannya kiri, kakinya juga di kiri. Jadi sifatnya separuh. Oh, berarti kayak menyilang kayak gini? Bukan, separuh. Atau separuh tubuh ya, gini aja. Menyilang itu kalau lokasi sumbatannya di kiri, yang kanan yang lemes, kayak gitu ya. Tapi keluhannya biasanya separuh gitu ya. Kemudian ada ra. Ya. Ra itu bicara. Ambil ra, bicara. Jadi bicaranya udah nggak jelas ya, cadel, pelu. Coba biasanya kita suruh ular lari di lorong-lorong. Coba Mas Ahmad. Ular lari di lorong-lorong. Oke banget. Jadi pelafalan R-nya jadi nggak jelas ya. Jadi pelo, jadi cadel, atau ada juga yang ditanyain nggak bisa jawab, bingung, bengong. Kayak disorientasi gitu. Bingung. Kalau mau ngomong gitu, susah untuk mengeluarkan kata-kata. Atau juga bisa bicara tapi nggak nyambung. Ditanyain A, jawabannya B, udah nggak nyambung sama sekali. Ini juga termasuk stroke kalau terjadinya adalah mendadak. Jangan lupa mendadak. Ya. Oke, segera sudah ya. Sekarang ke-nya kesemutan atau kebas. Kan separuh badannya mengalami kebas. Tangan, kaki kok rasanya kok kayak geringgingan, padahal nggak rasanya dihubung beda, ya padahal kesemutan, ada semutnya. Nggak ada semutnya. Ya, ada kesemutan, geringgingan, atau mati rasa. Ya, separuh badannya mati rasa. Ada juga kayak rasa kayak panas, seperti orang Jawa bilang wedangen. Nah, itu juga ada yang rasa kayak terbakar, tapi jarang ya. Yang sering itu kayak kesemutan gitu, rasa kesemutan. Kalau rasa yang hilang nggak ada ya, Dok ya? Biasa jomblo. Oke, terus segera sudah ya. Segera ke RS. R-nya adalah rabun. Jadi matanya jadi kabur atau tidak melihat. Jadi mata tidak melihat, mendadak tidak bisa melihat. Satu tidak melihat, tapi separuh gini juga bisa ya. Separuh matanya nggak melihat. Yang bagian sini kok jadi nggak kelihatan gitu. Atau benar-benar nggak kelihatan. Sama sekali ya. Atau melihat 1 tambah 2. Kelihatan ada 2. Ya, 1 jadi double. Iya. Dilihat istrinya 1 loh, ada 4. Waduh. Kalau 1 double-nya jadi 2. Kalau 2 jadi 4. Jadi 4 itu. Waduh, hati-hati ya ini. Poligami. Ya, nah gitu ya. Jadi R itu rabun. Matanya jadi nggak kelihatan, mendadak. Terus S-nya sakit kepala hebat. Sakit kepala hebat yang kita tidak pernah merasakan sebelumnya. Wah, hebat. Kayak meledak gitu ya dari kepala hebat. Itu bisa sampai kayak mual muntah juga. Iya, nanti bisa disertai dengan muntah juga ya. Jadi kepala hebat atau jadi kepala yang sifatnya berputar. Atau kita bilangnya apa?
vertigo ada Ya, orang-orang. mirip vertigo gitu. Kalau kenanya di bagian belakang otak ini pusingnya jenis yang berputar, sehingga kita kadang-kadang hilang keseimbangan ya jadinya. Nah itu bagian dari gejala-gejala dari stroke. Ya, segera ke RS. Masih ingat nggak? Segera ke RS. Segera, se-nya kan senyumnya dilihat, gerakannya dilihat, ra-nya cara bicara seperti apa? Bicaranya nggak pelu, nggak cadel, kebas, ada kesemutan. R-nya tadi tentang rabunnya. Sama S sakit kepala hebat itu ya. Jadi kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, ya harus segera ke RS. Ya, karena kalau tidak segera, nanti implikasinya, kecacatannya, resiko kematiannya semakin meningkat. Nah ini juga ada pernyataan juga dari masyarakat bahwa katanya kalau orang kena stroke itu biasanya cuma orang tua saja, lansia, atau orang yang punya penyakit jantung, atau orang yang biasanya punya riwayat tekanan darah tinggi. Apakah memang hanya orang itu saja, atau mungkin ada faktor-faktor resiko yang lain, dokter? Sebenarnya kejadian stroke itu ada faktor resiko yang mendahulunya. Ya, jarang, bahkan mungkin tidak ada ya resiko stroke moro-moro terjadi tanpa ada faktor resikonya. Iya. Jadi kalau ada pasien stroke pasti kita cari resikonya apa pasiennya kok bisa sampai stroke. Ya kita bagi menjadi dua. Ada resiko yang bisa kita modifikasi atau bisa kendalikan, dan ada faktor resiko yang tidak bisa kita kendalikan. Artinya ini sudah pemberian dari sononya, udah takdirnya begitu ya. Kita kan nggak pernah milih toh mau dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Iya, betul sekali. Gitu. Nah, termasuk faktor resiko yang tidak bisa kita kendalikan. Itu jenis kelamin. Ya, secara epidemiologi memang jenis kelamin laki-laki lebih sering terkena stroke dibanding perempuan. Kemudian yang kedua usia. Usia tua lebih sering terkena stroke, meskipun sekarang ini ya trennya sudah mulai menurun ya, artinya usia 40, usia 30 itu udah banyak yang terkena stroke ya, karena memang lifestyle-nya udah berubah gitu ya. Mobilisasinya juga udah berubah ya. Kalau kita aja kadang pengen parkir kendaraan kan pengennya deket dengan ruangan kita atau jadi kita kurang gerak juga. Kurang gerak, betul sekali. Jadi itu termasuk jenis kelamin, kemudian usia, terus ada faktor genetik, jangan lupa faktor genetik. Kalau orang tuanya, mbahnya, pamannya mungkin sudah pernah stroke, ada riwayat stroke, barangkali kita juga ada berpotensi punya penyakit stroke itu. Makanya kalau ada keturunan yang punya stroke, kita harus lebih strict lagi untuk menjaga supaya faktor risiko lain kita tidak lakukan, untuk menjaga supaya faktor resiko yang sudah kita punya ini tidak semakin memberatkan. Nah itu faktor resiko yang memang sudah dari sononya ya, kita nggak bisa protes, nggak bisa diganti, berubah ya. Sedangkan faktor resiko yang bisa kita modifikasi, bisa kita kendalikan itu termasuk hipertensi. Tekanan darah tinggi. Di Tuban ini tinggi sekali ya hipertensi ya. Termasuk saya, Dok. Aduh. Hipertensi, tekanan darah tinggi ya. Kedua diabetes, itu juga banyak sekali pasien diabetes. Ya pasien diabetes itu naik terus ya jumlahnya ya. Kemudian yang ketiga kolesterol tinggi. Kemudian yang keempat pasien dengan penyakit jantung, ini juga banyak sekali ya, baik itu kelainan jantung maupun kelainan aritmia atau atrial fibrilasi, irama jantungnya tidak normal. Tidak normal ya. Terus kemudian ditambah dengan kebiasaan yang buruk ya, seperti merokok, alkohol ya. Kalau di Tuban ini toa atau apa? Bagian tua. Ya, atau jus Bogor. Baru tahu. Ya, kebiasaan itu yang akhirnya yang membuat kita sering ya menanyakan. Ya kadang-kadang itu di jalan-jalan itu kan banyak ya. Banyak ya. Biasanya tahlilan pakai kitab kuning. Itu botol kuning apa? Iya, sama disuguhinya pakai centak, Dok. Gitu ya. Makanya kalau kita dapat pasien stroke itu mesti kita tanyakan ya, mesti kita tanyakan ada riwayat sering minum toa atau enggak gitu ya, karena memang di Tuban ini tinggi sekali penggunaan toa ya. Itu termasuk faktor risiko yang bisa kita kendalikan, karena semuanya itu
bisa menyebabkan stroke di kemudian hari gitu. Nah, ini Dok, berarti tentang mitos orang tua, orang dengan riwayat penyakit tekanan darah tinggi dan juga terus dari riwayatnya dan sebagainya. Berarti itu sebenarnya nggak hanya melulu itu saja, nggih. Jadi kalau dari usia bisa bahkan faktor usia 30 tahun pun bisa kena tekanan darah, nggak hanya melihat dari riwayat tekanan darah tinggi saja, yang lainnya juga bisa kena ya, Dok. Nah, berarti faktornya memang banyak. Nah, begini juga nih, Dok. Kadang-kadang masyarakat malah justru kadang-kadang meremehkan. Bahkan ada yang sampai diinapkan di rumah dulu, baru diberangkatkan ke rumah sakit. Nah, biasanya mereka malah justru mikirnya, oh bisa kok nanti dikasih minum dulu, dikasih ini dulu, dikasih penanganan awal yang malah justru kita nggak tahu nih penanganan awalnya ini sesuai referensi atau tidak. Nah, dari situ bagaimana, Dok? Apa ada mungkin juga seharusnya pasien ini harus segera dibawa ke rumah sakit, mungkin ada rentang waktu tertentu seperti itu? Iya, betul. Jadi memang stroke ini kenapa tadi singkatannya kita buat segera ke rumah sakit dan harus segera ke rumah sakit ya. Karena penanganan awal 30% kalau kita betul dalam menangani itu menurunkan tingkat kematian dan kecacatan. Ya, saat ini memang secara epidemiologi ya stroke ini menduduki peringkat pertama ya, nggak main-main. Peringkat pertama dalam menyumbangkan angka kematian dan angka kecacatan. Dalam penyakit berarti ya. Kecacatannya juga ya. Jadi dari 15 juta pasien per tahun, 6 juta orang mengalami kematian dan 5 juta mengalami kecacatan. Luar biasa. Banyak sekali. Banyak sekali. Sehingga penanganan segera ini yang harus kita pahami ya. Baik itu tadi kita sudah berbicara tentang gejala stroke ya. Makanya masyarakat sudah bisa mengenali, oh ini stroke. Sudah tahu ini stroke, itu wajib pertama mengenali gejala stroke ya. Yang tadi segera ke RS ya, mengenali gejala stroke. Yang kedua, kalau kita dapati seandainya ada keluarga kita ya, naudzubillah, atau ada rekan kerja kita yang mengalami gejala yang seperti tadi ya, maka yang bisa kita lakukan adalah pasiennya ya, orang yang menderita langsung kita istirahatkan, keluarganya langsung kontak rumah sakit untuk mencari ambulans atau langsung diantarkan langsung ke rumah sakit langsung. Ya, gitu ya. Jadi jangan menunggu lama, jangan pakai menunggu yang nunggu keluarganya datang. Iya, betul. Apalagi biasanya kan orang sini kan banyak sekali alasannya. Nanti kan banyak itu. Atau bahkan ada masyarakat itu yang masih masih memahami ya bahwa ditusuk dulu jarinya misalnya. Ditusuk dulu apa telinganya. Kayak gitu tuh itu menghabiskan waktu ya. Karena sesungguhnya di dalam stroke ya, ketika sudah terjadi penyumbatan pembuluh darah, 1 detik saja itu sudah sekian juta ya, sudah 1,9 juta sel neuron yang rusak ya. Kemudian 1 menit itu sudah 12 juta, kemudian 1 jam 120 juta. Itu kematian selnya cepat sekali terjadi, sehingga kita tidak boleh menunggu waktu untuk membuang sekian detik saja sangat bermakna gitu ya. Betul. Karena kalau terjadi stroke yang komplit di dalam otak itu sekian miliar, bahkan 1,2 miliar sel otak itu akan mati, dan itu setara dengan prematurasi aging 36 tahun. Jadi kalau seandainya 40 tahun naudzubillah ya kena stroke ya, kemudian kita menunda nanti dulu sampai stroke-nya komplit dalam otak, itu usia yang 40 itu bisa seolah-olah menjadi 76 ya, karena dia terjadi penuaan yang lebih cepat gitu ya, karena kematian sel itu. Makanya kita tidak boleh menunda dengan alasan apapun, harus segera ke rumah sakit. Dan rumah sakit tentunya rumah sakit yang di situ ada fasilitas CT scan ya. Kebetulan di Rumah Sakit Kusma ini sudah ada CT scan, sehingga masyarakat Tuban alhamdulillah sudah terbantu ya dengan seperti ini. Harus segera ke rumah sakit ya yang mempunyai fasilitas CT scan. Ya, dan di situ pastinya ada dokter saraf ya. Ada dokter saraf. CT scan ada dokter saraf, karena semakin cepat terdiagnosis, semakin cepat dilakukan tindakan terapi ya, maka kecacatan dan kematiannya semakin menurun kecil. Ya. Dan pengobatan untuk stroke fase akut ya kurang dari 4,5 jam golden periodnya ini akan memberikan dampak yang terhadap terapinya. Ya, nanti kita ada terapi namanya trombolisis ya. Harus dihancurkan bekuan di dalam otak ya. Nah, pertama kalau kita datang ke rumah sakit terdiagnosis ini stroke-nya jenis perdarahan atau penyumbatan. Penyumbatan ya. Kita jelaskan ya. Jadi kalau stroke itu ada 2 macam, ada penyumbatan
ada perdarahan. Masing-masing berbeda secara penanganannya gitu. juga beda. Kalau stroke penyumbatan fasenya masih fase golden period kurang dari 4,5 jam, kita berikan obat yang bisa menghancurkan bekuan itu di dalam darahnya itu. Ya, sehingga semakin cepat kita larutkan bekuan itu, maka dia akan larut dan bisa membuka kembali pembuluh darahnya itu, sumbatannya terjadi di dalam otak, sehingga kecacatan, keberatan klinis, resiko kematian bisa kita turunkan. Ya. Sementara kalau stroke yang jenis perdarahan, kita juga cepat tahu dari CT scan perlu dilakukan operasi atau enggak gitu ya. Itu dilihat dari CT scan itu. Gitu. Sehingga semakin cepat penata laksanaan, harapannya semakin bagus outcome-nya. Ya. Nah, Dok, ngobrol-ngobrol nih, Dok. Tadi kan bilang ada sumbatan. Apakah sumbatan itu hanya kayak darah yang mengering, atau mungkin kan ada lifestyle tadi, faktor resiko juga, atau mungkin bisa karena sumbatannya dari lemak atau apa seperti itu, bisa, Dok? Bisa. Jadi sebenarnya sumbatan itu terjadi karena di dalam pembuluh darah itu ada namanya lapisan endotel. Di dalamnya pembuluh darah ada lapisan endotel. Ketika endotel itu rusak, ya, maka zat-zat yang mengalir di dalam pembuluh darah itu akan secara otomatis dia menutup, gitu ya. Tapi kadang terjadi over, gitu ya. Nutupnya itu terlalu berlebihan, sehingga pembuluh darah lumen atau lubang pembuluh darah yang awalnya segini tertutup pinggirnya, akhirnya lubangnya semakin kecil. Ya, kita ibaratkan selang gitu, selang untuk nyiram bunga ya. Nah, kalau misalkan lubangnya segini kan alirannya ya kita tahu segitu, tapi ketika kita pencet ya, lubangnya kita perkecil, maka aliran semakin deras. Ya, semakin deras itulah nanti yang efeknya akan menimbulkan kelainan di pembuluh darahnya, udah rapuh, udah terbentuk ballooning, ya aneurisma yang itu seperti, sehingga bisa terjadi pecah. Gitu. Sampai pecah bisa pembuluh darahnya. Jadi kerusakan di endotel pembuluh darah ini yang kemudian akan membentuk respon tubuh menutup plak ya, namanya yang itu nanti ada plaknya. Ya. Nah, tadi kan dokter menyinggung tentang ada stroke yang karena perdarahan sama yang tentang sumbatan. Itu lebih bahaya yang mana, Dok ya? Ya, sebenarnya secara umum, secara klinis ya, kalau kita lihat pasien yang sama-sama berbahaya sebenarnya ya, sama-sama berbahaya. Tergantung lokasi, tergantung luasnya, ya, tergantung cepat tidaknya penanganannya. Ya, stroke perdarahan kecil di pinggir, kadang gejala klinisnya seperti stroke sumbatan, ya, bisa nantinya memang bisa terserap darah itu, ya. Tapi kalau penanganannya tidak bagus ya, jadi bisa timbul kejang, tergantung lokasinya ya, bisa terjadi kelemahan. Sumbatan pun ada sumbatan yang kecil dan ada sumbatan yang luas. Kalau sumbatan yang kecil, ya ini kadang-kadang orang meremehkan ya, dipikir stroke ringan nggak apa-apa, nanti 5 hari udah kembali. Padahal kan kita nggak tahu ya. Nah kalau stroke-nya ternyata stroke yang luas ya, awalnya hanya cuman pelok aja, tapi kemudian progres, nah itu yang kita nggak bisa prediksi gitu ya. Jadi sebenarnya sama-sama berbahayanya. Memang angka kejadiannya lebih sering pada stroke penyumbatan. Sekitar 88% stroke penyumbatan. Sisanya 12% perdarahan. Nah, biasanya masyarakat ini kadang-kadang mungkin berpikir bahwa stroke itu tidak dapat dicegah. Nah, ada nggak sih, Dok, pencegahan agar masyarakat ini tidak sampai kena serangan stroke itu? Oke, jadi kalau pencegahan stroke ada pencegahan primer, ada sekunder ya. Kalau pencegahan primer itu untuk kita yang belum pernah stroke ya. Jadi mudah saja lifestyle. Lifestyle itu dari makanan ya, dari kebiasaan merokok, alkohol ya. Lifestyle itu makanan ya, makanan itu terutama kita hindari makanan yang tinggi lemak, yang tinggi garam, tinggi karbohidrat. Itu kita harus ini ya, lihat YouTube kan banyak sekali nih. Iya, ikan-ikan asin-asin itu banyak, pedes juga wajib. Sini pedes asin ya, orang Tuban ya. Iya, suka banget favorit itu. Harus dikurangi asin-asinnya. Ya. Jadi dari makanan cepat saji, dan tidak hanya asin, kadang-kadang makanan yang berpengawet atau makan cepat saji itu mengandung natrium. Oh ya, natrium iya betul. Itu yang bisa meningkatkan tekanan darah, gitu ya. Tidak, meskipun rasanya nggak asin kok, gitu ya, tapi kalau dia ada pengawetnya, ada monosodiumnya, iya, betul sekali. Kemudian rokok, alkohol, tua tadi ya, kalau bukan seperti itu ya. Nah itu juga karena rokok bisa
mengganggu endotel atau lapisan di pembuluh Lapisan di darah pembuluh itu darah. bisa rusak. Juga kekantalan darahnya juga akan terganggu. Dia juga akan meningkatkan kolesterol juga ya. LDL, HDL-nya juga akan berubah gitu dengan rokok itu. Jadi rokok harus dihindari, alkohol dan teman-temannya juga nafsa itu juga wajib dihindari juga. Sekali itu. Kemudian yang kedua olahraga, ya olahraga. Tetap imbangi dengan olahraga. Iya, ya, saya juga suka olahraga sekarang. Ya, makin kurus. Berapa lingkar perutnya? Lingkar perutnya ini 60, nggak sampai 60 sekarang. Oh, luar biasa. Iya. Jadi masih ideal ya? Iya, yang penting jangan sampai lebih dari 80 dong. Jadi ini ya olahraga minimal 30 menit dalam 3 kali dalam seminggu minimal. Minimal 3 kali dalam seminggu. Ya, kemudian hindari obesitas. Ya, hindari obesitas. Enak dok, kayak iso lemu gitu. Jadi enak aja kalau obesitas ya. Jadi disarankan body mass index-nya kurang dari 25. Oh iya. Dan lingkar perutnya kalau perempuan nggak boleh lebih dari 80, kalau laki-laki nggak boleh lebih dari 90. Oh, berarti saya kecil. Nah, di sini Alhamdulillah. ya. Iya. Kan lagi. Gitu ya. Jadi menghindari obesitas. Kemudian kalau memang sudah ada sakit ya harus dioperasi. Karena faktor resikonya apa? Ada diabetes, ada hipertensi, ada kolesterol, harus kita kontrol ya, supaya tidak naik tensinya, tidak naik gulanya, tidak naik kolesterolnya. Gitu. Ya, terus berikutnya yang penting ini menghindari stres. Aduh, healing ya dok? Ya healing ya. Menghindari stres, tidak boleh stres banyak. Apapun ya penyebab stres ya. Jadi kalau di kerjaan mungkin banyak atau istirahatnya kurang, stresnya tinggi, pikirannya selalu negatif, ini juga sangat mempengaruhi. Berarti harus ada positive vibe ya supaya bisa menenangkan. Okay. Luar biasa. harus sering ketawa ini sama kayak Mas Ahmad itu kayaknya auranya guyu aja. Saya bersyukur dong bisa memberikan positive vibe buat orang lain. Kemudian orang-orang sekitarnya bahagia juga. Ya amin, amin. Terus, untuk pencegahan sekundernya, pencegahan sekundernya itu untuk pasien yang sudah pernah kena stroke. Jadi harus kalau stroke-nya penyumbatan ya harus minum pengencer darah jangka panjang, ya jangka panjang. Kalau pengencer darahnya bisa antiplatelet ataupun antikoagulan ya tergantung penyebabnya. Jadi itu harus diminum terus-menerus sampai nanti memang tidak ada komplikasi atau tidak ada kontraindikasi ya sehingga dokter perlu memutuskan harus terus atau dihentikan gitu ya. Tapi secara umum obat ini harus dikonsumsi jangka panjang dan faktor resiko harus terkontrol bagus supaya tidak jadi terulang. Karena kalau sudah pernah stroke, resiko stroke lagi sangat tinggi. Dan biasanya serangan yang kedua itu lebih berat dan lebih susah untuk dikembalikan. Dibanding serangan yang pertama. Ya, kadang orang kan meremehkan, dulu stroke cuma 5 menit sudah selesai. Jadi yang kedua stroke lagi, alamak, nanti juga kembali lagi kayak gitu kan pikirannya. Padahal stroke yang kedua bisa lebih susah lagi. Seperti itu. Nah, dok sebelum ke pertanyaan berikutnya dong ya, guys jangan lupa ya, ini di like, di komen. Nanti kalau kalian ingin bertanya tentang penyakit yang lain atau tentang hal-hal yang lain, bisa tuh di kolom komentar, oke? Dan jangan lupa juga di subscribe, aktifkan loncengnya. Jadi nanti apabila channel ini update video terbaru, kamu bisa tahu, oke? Nah, dok, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih. Nah, ya tadi bener nih dok, orang tuh kadang-kadang merasa karena sudah gejalanya sudah nggak ada, dia meremehkan, sudah nggak mau ke dokter lagi, bahkan sampai udah nggak perlu periksa, sudah dianggap sembuh total seperti itu. Itu bener apa enggak dok? Atau memang harus ada mungkin follow up dulu atau seperti apa? Ya, memang itu tadi ya, seperti dijelaskan sebelumnya ya. Iya. Justru orang yang pernah stroke itu resiko stroke-nya sangat tinggi, sehingga harus di follow up sehingga faktor penyebab stroke-nya dikontrol, ditekan supaya tidak terjadi serangan ulang. Ya. Ibaratnya kita bayangkan sel-sel otak ini seperti cabang-cabang pohon ya. Kalau sudah pernah stroke, ada sumbatan di satu titik, ada kemungkinan di cabang yang lain ini sudah mulai terjadi penyempitan, sehingga tekanan darahnya bisa tambah tinggi. Nah, itu menunggu waktu saja kapan dia akan tersumbat kembali itu. Makanya kenapa pasien stroke bisa stroke lagi, gitu karena memang ada potensi sudah di pembuluh darah otaknya. Ya, fungsinya follow up itu menjaga supaya tidak terjadi stroke ulang. Ya.
menjaga supaya faktor resikonya bisa dikendalikan. Ya, kemudian untuk memaintenance tadi dengan pemberian obat-obatan supaya tidak terjadi penggumpalan darah, penyumbatan juga. Ya. Terus penting juga kadang untuk maksimalkan motoriknya ya, atau defisitnya. Kadang kan setelah stroke masih belum ada bisa yang belum bisa digerakkan tangannya. Kemudian mulai lupa-lupa misalkan ya, nanti kita bisa berikan nasihat kepada keluarga nanti step-stepnya bagaimana untuk melatihnya ya, bagaimana supaya memaintenance supaya sisa otaknya ini tidak ikut hilang gitu. Juga. Jadi, tambah lupa, tambah atau terdampak dengan yang lain tambahan. Itu harus kita jaga. Iya, makanya kadang-kadang itu kan juga dok, biasanya tuh ada orang yang waktu itu menginap di rumah sakit karena stroke, bilangnya saya 7 hari udah di sini, tapi kok belum sembuh-sembuh, tangan saya kok belum bisa gerak. Ternyata memang harus ada ini perawatan lebih lanjut. Jadi memang seringkali orang itu pengennya instan ya, kayak panas, diobati paracetamol udah. Ya udah turun. Keringetan. Stroke tidak bisa seperti itu karena sel saraf itu punya keunikan gitu ya. Ketika dia sudah rusak, memang ya kalau sudah aliran darahnya udah nol, udah ya kita nggak bisa lagi. Yang bisa kita sembuhkan itu area di sekitar yang mengalami penyumbatan total itu ya. Tapi yang sudah tersumbat memang kadang tidak bisa. Memang tidak bisa dikembalikan lagi sehingga seringkali pasien stroke tetap tidak bisa apa-apa, tetap dalam kondisi disable gitu ya, tetap baring terus karena mungkin sumbatannya udah terlampau luas ya, terlampau dalam dan lambatnya untuk mencari pengobatan. Berarti tidak sesuai dengan golden periodnya tadi ya dok. Jadi seharusnya ingat tuh segera ke RS ya. Nah dokter, ini kan kita sudah banyak berbincang-bincang nih. Mungkin dokter punya tambahan, ada closing statement mungkin untuk masyarakat. Monggo dokter. Oke. Ya jadi karena stroke ini menyumbangkan angka tertinggi dalam kecacatan kematian, maka sebenarnya deteksi dini, pencegahan itu lebih penting daripada pengobatan ya. Karena kadang recovery stroke ini pun tidak mencapai 100% ya, meskipun beberapa pasien yang sudah kita lakukan treatment dengan trombolisis, alhamdulillah dari kekuatan 0 ataupun 1 yang tidak bisa gerak sama sekali, sekarang kontol udah bisa jalan tanpa alat bantu, udah luar biasa ya. Mari cepatnya kita tidak ingin terjadi defisit atau kecacatan yang permanen ya, akan menghambat aktivitas kerja kita. Kita perlu waspada dan deteksi dini dengan pencegahan yang optimal ya. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang punya riwayat penyakit yang bisa berpotensi menyebabkan stroke seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, atau ada faktor genetik yang mungkin bisa menyebabkan stroke, maka harus segera untuk memeriksakan diri ya, melakukan screening apakah dirinya ya, apakah ada kolesterolnya tinggi, apakah punya potensi untuk asam uratnya ya. tinggi. Dan kalau memang terjadi stroke ya pada orang-orang sekitar kita, naudzubillah mungkin pada kita sendiri, jangan abai. Lebih baik kita merasa jangan-jangan ini stroke daripada kita enggak, ini pasti karena kecapean, pasti karena kelelahan. Itu jangan. Lebih baik kita jangan-jangan stroke dan kita pergi ke rumah sakit, kita pastikan ketemu dokter betulkah ini stroke, kita konfirmasi, kita validasi ya, supaya kalau memang stroke bisa dilakukan terapi secepatnya. Kalau tidak stroke, ya minimal kita bisa sudah lebih tenang. Alhamdulillah lega. Karena kadang-kadang orang merasa ini karena kecapean aja, habis lemas gitu ya. Padahal kan ya memang itu bisa disebabkan karena kecapean. Stres tadi ya dok ya, betul. Tensinya naik, kurang istirahat kan. Iya betul. Mungkin seperti itu. Jadi gejala stroke yang penting harus diingat. Ya, gejala stroke yang segera ke RS tadi. Segera ke RS. Ya. Supaya kalau ada gejala itu kita langsung bisa mengambil sikap, harus segera ke rumah sakit yang ada CT scan-nya. Matur suwun, closing statement yang luar biasa ya dari Dokter Iza. Tepuk tangan dong. Oke. Nah, untuk teman-teman saya ingatkan kembali ya, jangan lupa di like, komen. Kalian boleh nanti mau minta tentang apa, tentang materi apa, atau mungkin tentang yang tidak berhubungan kesehatan tapi menyenggol-nyenggol sedikit, boleh. Dan jangan lupa juga di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi apabila channel ini update video terbaru,
kamu bisa langsung tahu. Oke, terima kasih Dokter Iza sudah menemani saya di sini. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa langsung closing ya Dok ya, bareng-bareng aja ya Dok ya. Oke, dadah teman-teman.